Halo, Pak Puy di mana sekarang? di resto baru bangun nih. Pak Puy bisa kesini nggak? Mana itu? Di jembatan Jembatan mana? jembatan Mandalika Visit yang jembatan buntung. Coba Sherlock aja deh. Apa mau aku jemput? Nggak usah Sherlock aja Sherlock. Ya udah, hati-hati ya Pak Puy. Ya, terima kasih. Haid ya. Pak Puy, Kenapa? ini anakku. Ada apa? Anakmu barusan bikin masalah loh. Bikin masalah? Masalah apa? Pak Puy kenal sama Doman kan? Sebentar. Halo, di mana Pi? Nah ini Papi Sherlock yo. Oke. Apa? Alicia apa? Kenal sama Doman tidak? Doman? Doman Hanaguchi. Nggak kenal Papi. Belum pernah ketemu. Apa emang? Tuh yang pernah ke rumah orang terus dia manggil-manggil Lucian ini. Oh, anaknya itu Madam Leona. Ingat nggak? Ada apa emang? Gue dari awal udah bilang kan sama Uncle Delu kalau aku nggak suka cara dia menyapa Luciana. Lalu? Barusan aku di prank sama dia. Telepon katanya dia menghamili Luciana. Menghamili Luciana. Jadi tadi itu Nana ada di San Fierro, aku juga di San Fierro di WS Iceland. Nah kebetulan Nana tiba-tiba menelponku, katanya Luciana diculik. Aku juga khawatir, waktu itu langsung menelpon Luciana. Tapi katanya dia ada di rumah Doman, cuman berdua. Aku juga tidak tahu mereka ngapain. Terus si Nana menghampiri aku. Aku minta jemput sih, mau nyari dia ini, si pelenggar ini. Betul, Luciana. Iya Pi. Ngapain di... Aku sampai nyari dia loh, Popuy. Dari jalan sana sini di Sherlock sama Doman, tapi ujung-ujungnya dia nggak ada di jalan. Dia tapi Sherlock, abis itu dia pindah tempat lagi. Terus dia tiba-tiba menelpon aku, katanya mau mencuri Luciana karena menginginkannya, terus menghamilinya. Ngapain kau berdua di sana, Luciana? Aku dipaksa sama dia Pi, sebelumnya aku udah nolak. Dipaksa buat apa? Ya jadi gini Pi, awalnya kan aku sama Kak Alicia kan di depan 40 second ya di SF. Nah kebetulan ada si Doman juga. Nah abis itu aku ini mau pergi, mau keluarin mobil ya kan. Nah si Doman ini langsung masuk ke mobil Vi. Habis itu aku mau pergi, tapi aku telepon Kak Alicia dulu buat ngabarin mau pergi gitu. Nah habis pergi aku kesini Vi, ke jembatan, tapi yang ujung sana itu loh Vi.
bukan di pulaunya. Nah habis itu dia katanya ini mau jalan-jalan sih. Aku awalnya nggak curiga sih. Jadi aku yain, terus dia menyetir mobilnya. Nah habis itu dia mengajakku ke LV, mengelilingi LV bagian ujung-ujungnya di tempat yang besar terus sepi sih. Sesekali dia membuka baju sih. Aku situ udah takut sih Pi. Jadi aku tanyain kita mau kemana sih sebenarnya. Terus habis keliling-keliling di LV itu, sebelum ke rumahnya itu dia bilang dia tanya kesehatanku itu berkurang tidak atau kurang nggak. Aku bilang cukup banyak. Terus dia bilang ambil bandage dulu di rumahnya. Aku sudah bilang jangan, nggak usah, ke karnaval saja kita. Tapi dia bilang sudah nggak apa-apa sekalian atau nggak apa-apa gitu sih. Nah aku di situ mulai takut sih. Terus pas sudah sampai di rumahnya, aku pas turun mobil dia langsung menggendongku dan aku tidak bisa lepas dari gendongannya sih. Jadi pas aku masuk ke rumahnya aku belum bisa kemana-mana karena dia masih menggendongku. Terus dia menggendongku ke dalam rumahnya, ke lantai 2 yang ada kamarnya itu sih. Nah di situ awalnya dia mau kasihku bandage 10 sih. Terus habis itu dia menyuruhku untuk tiduran di kasur sambil dia menodongku sih. Terus habis itu dia menyuruhku keluar dari kamar terus menelpon antara Kak Nana atau Kak Alicia untuk Aku. iya. Kamu tahu tidak, dia menelponku berkata bahwa kamu sudah hamil. Pertamanya aku telepon Kak Nana dulu, bilang kalau aku itu dihamilan oleh Doman karena dia menyuruhku, dia memaksaku sih. Bentar. Berarti kamu sama itu orang udah berbuat apa-apa? Tidak hanya memaksaku untuk tidur di kasur saat dia menodongkan pistol. Terus menyuruhku keluar dari kamar, terus menelpon antara Kak Nana atau Kak Alicia. Ada Uncle Deluka nggak? Cel. Ada dia. Bentar aku cek. Memang Gak ada nyambung sih. telepon Benji suruh kesini. Memang kemarin nggak ada angkel-angkelmu di ini. Bukan kemarin sih, tapi tadi. Bang, sini bang. Memangnya tidak ada angkel-angkelmu? Nanti ku Sherlock ya. Enggak, ini ada sesuatu nih. Katanya suruh kesini sama papi. Siapa tadi namanya? Doman. Siapa yang bawain? Anak Gucci. Doman Buset, banyak banget ya. Siapa ya? Hah? Ini naik dulu. Naik dulu tua. Berarti Dede belum diapa-apain kan? Belum sih. Ya, Iya, belum. ya walaupun belum diapa-apain juga tapi kan apa maksud orang itu nodongin senjata ke Dede?
untuk memaksaku untuk tidur di kasurnya, Pi. Cek radio. Masuk radio, Ben. Oke, oke. Lalu setelah itu Dede dijemput sama Kak Alicia atau diantarkan sama si bajingan itu? Setelah kita keliling-keliling keluar dari rumahnya itu, Pi, dia ini meminta nomornya ke Alicia. Abis itu nggak tahu dia sama Kak Alicia ngomongin apa. Terus katanya Kak Alicia ini dia meminta serokan dari doman ini. Setelah ini sedikit berputar-putar di daerah rumahnya atau di situ, Pi. Lalu dia mengajakku di bawah jembatan atau di bawah tol itu, Pi. Toko Mulholland itu ikuti jalannya itu kan ada ininya, Pi, tolnya. Terus di bawahnya itu, Pi, untuk menemui Kak Alicia dan Nana. Sudah kalau begitu, yang penting Dede nggak diapa-apain kan? Iya, Pi. Dan kali kalau nggak ada papi, terus nggak ada angkal-angkalmu yang jagain, ya kau harus bisa jaga diri baik-baik deh. Iya, Pi. Jangan dan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu gampang lah. Jangan terlalu gampang percaya sama orang. Tapi aku tetap tidak suka Pi sama Doman itu. Ya, Oh enggak, aku jemput Luciana. Sampainya di sana dia bahkan mengunci mobilnya. Dia nggak mau keluar dari mobil. Lo cek. Saat beberapa waktu berlalu dia keluar, terus Masuk, Bang. dia klarifikasi di depan aku, bilangnya cuman bercanda. Awalnya dia tidak mau mengaku. Dia terus bilang bahwa menginginkan Luciana, terus menghamilinya, segala macem. Ujung-ujungnya dia bilang bercanda. Dan sudah kelewatan sih. Ben. Ben. Oi. Kenapa? Cari yang namanya Doman Hanaguchi, Ben. Ada nih Pak Putra, aku telepon dulu. Doman Hanaguchi. Hmm. Oke. Astaga. Dia katanya mau mempertanggungjawabkan apa ya? Itulah bertanggung jawab katanya. Terus aku minta kontaknya. Berarti Alicia ada kontaknya. Ada? Dia sedang tidak di kota, Pi. Masa lalu sama gue belum kelar ya, Ben. Iya.
Gak ada yang dilukain kan badannya si anak. Untungnya sih tidak ada, Pi. Syukur kalau enggak deh. Kalau sampai ada yang dilukain, bilang papi nggak segan ngelukain itu orang. Jangan kan melukai, mungkin akan papi bunuh itu orang. Walaupun dia apa ya, masih keluarga Madam Leona, ya papi nggak memandang itu sih. Kenapa lu nyari Doman Hanaguchi? Alasannya kenapa? Sini dulu ke apa ini namanya, Dek? Lu tahu Mandalika Fish Eat gak? Sherlock ya? Udah kamu diam, gak usah ngomong kamu. Sebentar, Pi, aku mau buang sampah. Yang kemarin aja belum kelar, ada lagi. Tapi aku mau keluar dulu. Ya, Pokoknya aku nggak suka sama si Doman itu. ya apalagi papi. Kalau dia menghormati papi, dia nggak bakal mungkin seperti itu. Tahu, dia cuma menghargai papi gitu. Aku sama Kanana nggak ada gitu harga dirinya di mata mereka. Aku bahkan dibuat sana sini nyariin solusi anak. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma bilang bercanda. Kalau dia menghargai sebagai keluarga, ya nggak bakal kayak gitu juga. Ya, papi paham. Gimana? Cari kan nanti yang namanya Doman Hanaguchi. Lu tahu kan? Alasan? Anak gua dibawa ke rumahnya. Lu tahu kan yang waktu itu kita ke sana. Nah, anak gua dibawa ke situ. Nggak ada siapa-siapa. Dia berduaan ya. Diajak ke rumahnya, ke dalam, ke kamar malah. Siapa nama anakku yang diajak? Luciana. Sakit ya bang. Tiba-tiba dia dimasukin ke kamar, ditodongin senjata, disuruh tiduran. Maksudnya apa kayak gitu? Gue tahu orang tuanya dia atau siapa lantai itu, Madam Leona itu. Dia berjasa banget buat gua waktu itu. Tapi kalau gini caranya ya gua nggak mandang siapapun itu. Kalau sampai macam-macam sama anak gua, walaupun tidak dilukain sedikit pun juga harga diri anak gua itu di atas segalanya buat gua. Jadi gue minta kesampingin aja dulu masalah yang kemarin. Buat sekarang mungkin lo kerahin aja anak-anak, cari itu orang, bawa ke hadapan gue. Sini, coba sini. Boy, Kenapa deh? pendapat Luciana sama
Kinju punya masalah apa? Bentar, kenapa ya? Gimana Berarti Jo? ada masalah. Aku nggak percaya mau ucapan Luciana berbeda Di laut. dengan ucapan Roman. Laut. Ya, Iya nih, dari Tanabang. ke rumah sakit. Betul, aku mau dia periksa secara langsung. Aku nggak percaya kalau ucapan doang. ya nanti kau bawa aja ATM ke rumah sakit. Ya aku dituduh yang enggak. Yang di bawah ini. Ya gimana enggak, kamu baru Iya nih, saja bawa buat tempat. masalah. Aku dituduh yang enggak sama si Raden sih. Kenapa tadi jupur sih bang? Enggak nyebur ke santet. Nanti Luciana sama Kak Akunya yang ngejepur Alicia itu. ke rumah sakitnya. Oke oke. Semangat papa. Kuat juga Gabriel. Kenapa? Gak apa-apa lah. Kan udah kewajiban apa? Papi sebagai orang tua. Ada tanggung jawab itu. Kalau terjadi sesuatu sama kalian ya nggak tinggal diem lah. Saya anaknya dia apa-apain, papinya diem aja. Makasih ya, Pi. Makasih buat apa? Dek, Karena udah perhatian sama anak-anaknya. Soalnya sebelumnya aku mendapatkan seorang ayah juga tapi tidak berperilaku seperti ayah. memang sudah kewajiban, sudah harusnya begitu. Papi sebagai orang tua kan. Ayo, Pi. Hai Kira. Selamat malam, Tuan. Sore. Sore. Iya. Siang. Tukar kontak lagi Kira, nomormu terhapus. Kamu nggak ada suara. Kenapa Lesa? Di mana be? Mandalika Visit, tahu nggak? No. Kataku kau berdoa lah. Semoga Papi Sherlock. Nggak perlu. Ya udah aku. Ada yang Papi ingin bahas menyangkut adekmu ini. Alicia, aku semangat. Paling. Ada apa dengan keluarga Hanaguchi? Anda bilang yang melakukan hal sesuatu yang tidak senonoh itu dari Hanaguchi. Iya benar. Emangnya keluarga itu kenapa di sini? Apakah sangat terpandang? Nah, aku tidak tahu. Yang aku tahu dia memiliki klub Las Venturas. Kebetulan diriku sudah masuk ke klub sana. Kalian butuh informasi, aku akan mencarinya. Tapi aku yakin kalian sudah punya semua. aku baru saja mengerahkan salah satu anak buahku untuk mencari orang tersebut. Jika kau ingin membantu ya silakan. Mungkin dengan memberi informasi karena kau kan yang tadi barusan dirimu katakan kan kalau dirimu itu bekerja di klub di sana kan. Berisik anjir, orang lagi. Nah, bukan bekerja. Aku baru saja masuk ke klub sana dan sedikit akrab dengan orang-orang pegawai situ. Oh, mungkin Sir, hargain orang dong, Sir. jika dirimu bisa membantu ya silakan. Terus aku yang jaga siapa sih?
Enggak, aku bisa membagi waktu. Tenang saja. Oh, oke. Ya, di samping itu kan kau bisa buktikan kalau kau memang benar-benar ingin menjaga anakku ini. Dan yang kedua adalah maafkan diriku. Aku tidur terlalu lelap. Kak Alisa terbangun. Ini akan menjadi pelajaran untukku. Tenang, aku tidak akan melupakan. Maafkan aku. Tenang. Iya, nggak apa-apa. Kenapa setiap diriku berada di pandang kalian memandangku seperti orang monster seperti itu? Memandang seperti monster. Biasa saja aku memandang. Perasaan firasatku. pandanganku juga tidak seperti monster. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama kalian terlihat sangat sinis, dan sekarang memandangiku seperti hari kemarin. Hanya perasaanmu saja ya. Emang ini siapa? Diriku. Tentu saja. Tidak ada orang lain lagi di sini yang tidak ku kenal selain dirimu. Oh ya, untuk yang belum mendengar namaku Kira Yagami. Aku adalah pengawal dari Luciana. Baru kemarin. Pengawal? Ya. Benar pengawal? Benar Luciana? Iya, Kamu yakin pengawalmu berguna dengan baik? gue Hmm? mungkin. Oh, mungkin. Iya, Garcia tuh radio. Emang dia bisa lindungin kamu? Masuk ya. baru 1 hari kita nggak tahu. Ya, tadi sih karena dia tertidur terlalu ini lelap. Iya. Awal ya? Dan kau, Nona? Sudah begini saja kalau memang dia ini benar-benar ingin menjadi pengawal. Pengawal. Astagfirullah, dedek suaranya. Sudah, papi tugasin aja buat nyari informasi orang tersebut. Kalau dirimu berhasil membawa orang tersebut ke hadapanku, akan ku kasih poin plus untuk. Ngapain sih, Den? Siapa namanya? Yang kau sebut? Doman Hanaguchi. Doman Hanaguchi. Kenapa? Celokannya hilang, celok lagi. Doman Hanaguchi. Di sini boleh merokok kan? Silakan. Ini kan outdoor, bukan indoor. Kau ngomong sama
Kau dengarkan saja cerita adem. Ya awalnya aku kan di WS San Fierro 42nd kan. Di situ juga ada Kak Alicia. Nah kebetulan juga Domon di situ. Nah habis aku udah lama kan di 42nd itu sama Kak Alicia. Nah aku mau pergi ngeluarin mobil gitu. Nah pas aku keluarin mobilnya gitu, si Domon ini masuk ke mobil. Terus karena aku nggak pikirin, jadi aku mau pergi aja tetep. Nah abis itu aku ngabarin si Kak Alicia ini buat pergi gitu ya kan. Nah aku pergi ke jembatan ini, tapi ke bagian ujungnya itu loh Kak, bukan ke pulaunya. Nah abis itu si Doman ini bilang kalau dia itu mau jalan-jalan gitu ke Elvi. Bang. Nah abis itu kan aku nggak mikir apa-apa ya, nggak curiga juga sama dia. Jadi aku biarin dia nyetir, soalnya Kenapa? katanya jalan-jalan. Namanya Delan apa Damon? Nah pas udah jalan-jalan di LV, Oke. pas udah jalan-jalan di LV kan dia ajak aku ke gedung-gedung yang besar terus sepi. Terus dia sesekali membuka bajunya. Aku di situ udah mulai takut. Nah habis keliling dari situ, dari LV itu terus mau ke rumahnya. Sebelum ke rumahnya dia bilang, dia nanya, kurang Ini nggak ada abang itu. kesehatan Gimana? kamu? Aku bilang cukup banyak. Nah terus dia bilang mau ambil bandage dulu. Siapa namanya? Gimana gitu ya kan? Dia bilang di rumahnya. Nah di situ aku udah nolak. Siapa namanya, Ben? Jangan, nggak usah. Siapa namanya, Ben? Ya. Tangsan Hautian. Nah habis itu dia Gak usah. ke ini, tetap ke rumah gitu, nggak apa-apa katanya. Temannya aja tarik. Nah habis itu kan udah di rumahnya nih ya, dia pas aku udah turun dari mobilnya tuh dia langsung gendong aku. Terus aku nggak bisa ngelepasin gitu gendongannya, jadi dia ngebawa aku ke dalam rumahnya itu. setan. Pas udah Kenapa di suruh dalam rumah itu dia gendong aku, masih tetap gendong gitu. Nah dia gendong aku sampai ke lantai 2 ke kamarnya. Awalnya sih dia masih bandage gitu seperti apa yang dia bilang gitu kan. Nah tiba-tiba dia suruh aku untuk tiduran di kasur gitu sambil menodong. Nah sedikit ada mungkin seperti 1 menit atau 2 menit gitu, Posisi lu di mana? nyuruhku keluar dari kamar itu. Posisi lu di mana? Nah Masih yang tadi. abis itu kan aku keluar ya Dapat, dari dapat kamarnya, kan? tapi Dapat kan? masih di dalam rumah gitu. Enggak. Sebelum keluar dari rumah dia bilang buat telepon salah satu dari Nana atau Felicia. Nah dia di situ bilang telepon antara kakak perempuanmu yang ada di kota buat kasih tahu kalau dia tuh ngehamilin aku gitu. Nah aku telepon si Nana, bilang aku dihamilin Roman gitu. Nah habis itu aku udah bicara sama Nana gitu, Nana bilang Sherlock gitu, terus di telepon juga sama Kak Alicia. Nah pas udah telepon gitu, si Doman ini nyuruh aku keluar gitu dari rumah. Habis keluar dia langsung bilang masuk gitu ya kan, ke mobil gitu. Terus dia ini nyuruh aku buat Sherlockin Kak Alicia gitu. Nah habis aku Sherlockin, dia langsung pergi dari rumahnya itu yang di LS ini. Nah habis itu dia keliling-keliling sekitar rumahnya gitu, sekitar LS.
Nah, abis itu dia mintain nomornya ke Alicia. Abis ku kasih nomornya gitu kan, dia teleponan gitu sama Kak Alicia. Aku nggak tahu mereka bicarain apa. Habis sudah aku kasih kan, mereka berdua bertelepon. Aku nggak tahu mereka lagi bicarain apa. Terus habis mereka berteleponan, ini Kak Alicia telepon aku lagi. Pas si Doman ini lagi kesantet. Nah, kata Kak Alicia itu Sherlock gitu. Minta si Doman ini Sherlock. Habis itu kata si Doman itu udah Sherlock. Nah, habis itu si Doman ini ngajak aku ke ini warung Mulholland yang di bawah tol itu. Di bawah tol itu aku sama dia nih berhenti di situ. Katanya sih buat nungguin ini Kak Alicia sama yang lain gitu. Nah, sedikit menunggu, aku ini udah lihat mobil biru. Aku udah ngira itu Kak Alicia dan emang bener itu Kak Alicia. Habis itu mereka ini nyuruh aku turun dari mobil, terus itu sampai dikunciin gitu. Terus pada akhirnya aku udah turun dari mobil gitu kan, udah dibukain juga sama si teman-teman ini. Nah, pas udah turun dari mobilnya itu, Doman ini bilang kalau semua itu bercanda ke Alicia, ke Nana, sama orang yang ada di situ lah. Sampai sekarang. Udah. Bawakan aku pada Doman nanti. Aku punya candaan yang lebih lucu. Oke. Tapi peluru untuk waktu 30 menit. Aku punya candaan yang lebih lucu. Kamu sendirian tadi? Kamu sendirian? Iya, aku di situ sendirian. Lalu Kira tadi dia masih tertidur lelap. Jadi gue baru datang 10 menit yang lalu kira-kira. Pertemukan aku dengan Doman itu. Mungkin nanti malam atau sore nanti. Enggak, Iya. Kamu nomornya? tidak perlu. Oke. Tapi beri aku 30 peluru. Benji, kasihkan pistolnya ke anak gua. Nggak usah gue yang ngurus, diem ya udah. Ini urusanku. Benci. Oke. Jika dia tidak mau memberikan, akan aku cari sendiri.
Kamu tahu rumahnya di mana? Tahu. Waktu itu kan kita pernah ke sana. Kalau tidak ingat salah, kalau tidak ingat salah. Oh, bukan sih, rumahnya ada dua. Ada yang di LS, ada yang di LV. Ya sudah, cari informasi saja. Kamu punya nomornya Leona? Nomor Leona? Nah, Anda boleh komentar? Akan kebuat tanda semakin seru. Leona bilang dia sudah mau menikah kan? Iya. Nah itu dia kak, aku bingung. Dia dari awal aku dengar-dengar katanya udah mau nikah, tapi dia selalu aja menempel di Luciana. Sebelumnya dia sempat bertemu denganku, terus berbicara tentang pernikahannya dan kalau dia suka sama aku. Sudah pak, sesungguhnya aku urus. Kita kesampingkan dulu masalahmu dengan Benji Reza. Sudahlah, kita tidak menganggap itu masalah. Itu menurutku. Ini biar aku urus. Perihal ini biar aku yang mengurus. Kalau kau ingin mencari orang itu, pastikan kau tidak sendirian. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Hanya memberikan candaan yang lebih menarik. Silakan bermain-main sesuka hatimu. Tentu saja. Terima kasih. Sudah lama tidak main-main. Tidak bersama seperti itu. Ada saatnya juga sih. Ada saatnya juga kita bermain-main seperti itu. Tentu. Contohnya, aku terlalu lembut. Jadi jangan macam-macam dengan keluargaku.
mereka menyebut itu bercanda, saya akan kuberikan candaan yang lebih menarik. Sudah lama juga tidak membuat orang tersiksa. Boleh aku bertanya? Silakan. Kenapa kalian saling tersenyum? Tidak apa-apa. Mungkin aku dengan anakku yang satu ini sedikit rindu dengan masa lalu kita dulu di dunia kriminal. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang teraniaya atau tersakiti, ya kami senang menyiksa seseorang tersebut untuk dijadikan mainan. Boleh aku ikut tertawa? Silakan, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang tertawa. Ralat, Pi, itu bukan sebuah penyiksaan, tapi candaan dibalik candaan juga. Itu bukan penyiksaan, itu hanya candaan. Tidak perlu membunuhnya terlalu cepat. Kita mainkan saja dulu. Apakah bagus kata aku? Seperti terdengar tertawanya seorang villain. Seperti ini, papiku tersayang. Aku ingin mengetahui bagaimana reaksi ibunda tercintanya melihat kelakuan anaknya yang sangat-sangat bejat itu. Ya sudah, jika dari kita ada yang mengetahui informasi, langsung saja saling mengasih kabar. Katanya dia mau bertanggung jawab sih. Iya. Bertanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab soal perbuatannya, Kak. Emang Lucy dia apa-apain? Ditodong sama si Doman. Tadi juga pas aku baru sampai di mobilnya, dia menguncinya cukup lama, tidak mau keluar dari mobilnya. Dia keluar, terus tidak mau mengaku. Dia terus mengatakan menginginkan Luciana, lalu menghamilinya. Jadi pada saat dia keluar, lama sekali ya membelokkan ceritanya ke sana kemari. Akhirnya dia mengaku kalau dia itu cuma bercanda. Dia tertawa seakan-akan kita tidak seakan-akan kita itu tidak berharga di mata dia. Seolah-olah bercandaannya Seperti ini Alicia. Dia bilang itu sebuah candaan kan? betul, dia tertawa terbahak-bahak depan aku, katanya cuma bercanda. Iya betul, itu dia bilang itu sebuah candaan. Maka kita akan membalikan sebuah candaan itu. Candaan dibalas dengan candaan, sayang. Aku cukup kesal sih tadi. Kanana juga dari San Fierro buru-buru nyamperin aku, katanya Luciana dicuri.
Kita juga kesana kemari nyari di Los Santos, dia Sherlock terus pindah tempat. Ujung-ujungnya dia cuma bercanda, terus bawa-bawa kehamilan lagi. Coba candaan lagi, terbalas dengan candaan lagi. Tidak perlu terlalu serius. Kau masih ingat kan omonganku yang tadi, Kira? Biar Terus ke Alessa kayaknya. Jika dirimu bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan Oke. orang yang sedang kita cari, kau akan kuberi poin plus. Dan mungkin bukan itu saja, aku mempunyai sebuah tawaran untuk setelah ini selesai. aku akan menantinya, Tuan. Kau mempunyai anggota keluarga? Tidak. Berarti kau hanya seorang diri di kota ini. Hanya seorang diri. Itulah mengapa aku bertemu dengan Luciana. Ya, itu yang tadi lah. Aku ada tawaran menarik buatmu nanti ketika masalah ini sudah selesai. Akan ku beri tawaran itu kepadamu. Dan tawaran itu mungkin kedepannya kau bisa ya lebih sering lagi bisa menjaga anak Luciana. Oh iya, jadi gue ingin bertanya padamu, Tuan. Apa yang ingin kau tanyakan? Kalian memang suka berpindah-pindah tempat ini kan? Berpindah-pindah tempat maksudnya? Iya, kemarin kau di dekat restoran dan sekarang kau berada di sini. Ya, kamu selalu berpindah-pindah tempat. Boleh aku menebaknya? Menghindari ancaman dan masalah. Menghindari ancaman dan masalah. Iya, karena satu saat musuhmu akan tahu kalau kau berada di tempat yang sama. Itu sangat mudah sekali. Ya, mungkin salah satunya itu. Tapi ada alasan lain selain itu. Nanti dirimu juga akan tahu ke depannya. Kau terlihat lelah. Kau yang mengurus semua keluarga ini kah? Ya, aku yang mengurus keluarga aku, termasuk anak-anakku, semuanya. Dan aku juga tidak memiliki seorang kekasih atau istri. Jadi anak-anakku ini tidak ada sosok peran ibu juga. Itulah mengapa senyuman mereka selalu seram sepertimu. Ya, bisa kau lihat sendiri. Apakah senyumanku sedikit layak? Senyumanmu layak. Sudah cukup mirip? Cukup. Aku melihat dirimu itu seperti ada potensi
yang tersimpan di dalam dirimu. Potensi yang tertuju kepada aura seorang kriminal atau penjahat. Suatu tempat. Oh iya, Kira, setelah masalah ini selesai, aku ada satu tugas untukmu. Apapun Tun, apapun itu. Tempatnya juga cocok menjadi tempat berbicara agar tenang. Mungkin nanti Muncilkan. kita mengobrol empat mata. Dan kuharap tidak di pantai seperti ini kan. Nah, karena tidak etis membicarakan apa yang ingin kubahas ini di tempat umum seperti ini. Aku tidak mau ada orang lain mendengar. Hanya kita berdua saja. Tapi diriku tidak mempunyai nomormu, Tuan. Ya sudah ya. Untuk tempat dan waktunya nanti ku kabari dirimu. Iya. Aku sangat menanti, Tuan. Sangat menanti.